Tidak hanya warga biasa, rupanya Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Anime. Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Tapi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi tentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, warga mulai berburu pernak-pernik Agustusan, salah satunya adalah di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Nuansa merah putih mulai semarbak di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Beragam jenis bendera, umbul-umbul, lampu hias hingga dekorasi gapura mulai dijajakan di pasar para pedagang. Para pembeli pun mulai memilih pernak-pernik sesuai dengan kebutuhan 17-an. Pasar Jatinegara banyak didatangi pembeli karena harganya yang relatif murah dan pilihannya yang sangat lengkap. Para pedagang pun gembira jualannya laris manis. Mereka pun dapat meraih omset penjualan hingga 5 juta rupiah per hari. Jelang peringatan 17 Agustus, warga di Tuban, Jawa Timur mengibarkan bendera raksasa di sepanjang jalan. Sementara di Boyolali, rumah produksi kebanjiran pesanan bendera merah putih dan umbul-umbul. Semangat memperingati Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus mulai terasa di berbagai penjuru daerah. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, bendera berukuran raksasa terlihat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban. Pemasangan bendera merah putih raksasa dengan ukuran panjang 1000 meter x 120 cm ini muncul dari warga yang ingin memeriahkan HUT ke-80 RI dengan cara berbeda. Uniknya, bendera raksasa itu dibuat tanpa sambungan dan dikerjakan oleh warga setempat menggunakan mesin jahit. Warga harus bekerja siang malam selama hampir 3 hari. Ke-80 supaya persatuan kita semakin panjang, cinta tanah air kita semakin panjang, dan kita bisa menikmati hasil pembangunan di Indonesia ini juga semakin panjang. Sementara itu, salah satu rumah produksi bendera merah putih dan umbul-umbul di Desa Manggis, Mojosongo, Boyolali ramai pesanan. Pengrajin mengaku 2 pekan terakhir jumlah pesanan naik drastis hingga 100%. Permintaan terbanyak adalah bendera merah putih ukuran 60 x 90 cm yang umum digunakan di rumah warga setiap HUT kemerdekaan. Kalau bendera sama umbul-umbul itu
Kalau sudah masuk bulan 6, bulan 7 gitu permintaannya biasanya udah mulai naik. Ada peningkatan harga nggak Mas? Ya natural sih Mas, standar. Bendera dijual dengan kisaran harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per lembar. Sementara itu untuk umbul-umbul berkisar antara Rp15.000 hingga Rp30.000 per lembar tergantung ukuran. Jelang 17 Agustus, permintaan bendera merah putih diprediksi akan terus meningkat. Dari Tuban dan Boyolali, Pipit Wibawanto, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti resmikan peluncuran program cek kesehatan gratis di sekolah pada pagi hari ini. Cek kesehatan gratis dimulai di 12 sekolah dan madrasah secara serentak, salah satunya adalah di SDN Cideng 02 Jakarta Pusat. Dalam program CKG, terdapat 13 kategori kesehatan yang diperiksa, antara lain adalah mata, mulut, mental, gizi, tekanan darah, kemudian telinga, hingga kebugaran fisik. Hasil cek kesehatan gratis akan tercatat di aplikasi Satu Sehat dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan melakukan long march mendukung kemerdekaan Palestina di Sydney, Australia. Pemirsa, informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Informasi lainnya pemirsa, viral di media sosial bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Hal tersebut mendapatkan sorotan dari DPR dan menyebutnya sebagai upaya pemecah belah bangsa. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun DPR menafsirkannya sebagai upaya memecah belah jelang peringatan HUT ke-80 Indonesia bulan Agustus ini. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Tafsiran itu memang bukan tanpa dasar. Pasalnya di media sosial ada warganet yang mengaitkan bendera One Piece sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Namun, makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif. Jika demikian, lantas apa yang salah dari karakter manga? Benderanya atau oknum yang menggunakannya untuk tujuan memecah belah? Warga berharap pemerintah bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan.